Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma, amin. Baik Bapak Ibu, kita udah memasuki surat At-Takwir, ya. Jadi sebelum mulai kita baca dulu ya. Perlu diterjemahkan per kata gak nih? Panjang masalahnya. Hah? Iya waktunya ya, jadi nggak usah ya. Jadi baca aja Pak Basirin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-isharu uttilat وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. Baik Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak terjemahkan dulu ya, karena biar waktunya keburu. Hari ini At-Takwir saya mulai dengan prolog dulu ya. Jadi biasa prolog, terus habis prolog mukadimah, baru secara global, baru secara rinci. Nah itu biasanya ya, kita kalau mau tafsir seperti itu ya. Jadi saya prolog dari At-Takwir dulu. Kita ketahui Islam adalah agama yang dibangun di atas prinsip-prinsip dasar dan sudah diakui ya oleh kaum muslimin itu ribuan tahun ya. Karena apa? Karena memiliki landasan yang kuat. Landasannya yaitu landasan nakli dan akli. Kalau landasan nakli apa? Al-Quran, hadis, ijma ya atau kesepakatan. Kalau landasan akli, akal ya. Nah jadi akal sehat ini mudah menerimanya karena dapat dibuktikan ya. Namun ada orang yang berupaya menghancurkan landasan-landasan ini ya. Khususnya menghancurkan kepercayaan terhadap adanya Allah dan percaya kepada orang, menghancurkan kepercayaan kepada Allah dan bahwa alam semesta ini tidak ada yang mengaturnya.
Ini bisa melalui podcast, bisa melalui YouTube, Facebook ya. Sebenarnya kan anak TK juga udah ngerti bahwa Allah ada ya, tapi ini justru ya orang-orang yang punya gelar seperti profesor, doktor, gelarnya mentereng, justru dia tidak percaya dengan adanya Allah ya. Dia tidak memahami bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan dan ada yang mengaturnya ya. Pernah Imam Abu Hanifah ya, itu ulama yang wafat tahun 150 Hijriah ya. Itu dia berdebat dengan orang yang nggak percaya dengan adanya Allah ya. Jadi Imam Abu Hanifah ini bertanya kepada orang yang nggak percaya dengan Allah. Dia menceritakan bahwa apakah engkau percaya atau tidak ya, kata Abu Hanifah, bahwa aku ketika menuju ke sini ya, itu aku melihat di Sungai Tijlah itu di kota Baghdad ya, itu ada perahu ya, itu tanpa ada orang ya, di perahu itu dia bisa menepi sendiri. Lalu di tepi itu dia bisa mengisi muatan sendiri ya. Perahunya bisa mengisi muatan, ada beras, sayur, buah-buahan ya, sampai penuh. Setelah penuh itu perahu bisa jalan sendiri ke tepi berikutnya, lalu menurunkan muatan itu. Percaya gak? Kata orang yang gak percaya Tuhan, ya gak percayalah, mana mungkin perahu bisa jalan sendiri, bisa muatin sendiri, bisa nurunin sendiri ya. Kalau yang percaya sama gituan berarti orang nggak waras, kata gitu. Abu Hanifah pengen lihat respon orang ini gitu. Lalu kata Imam Abu Hanifah, sekarang langit, matahari, bulan, bintang ya, planet-planet ya, termasuk bumi, gunung, itu lebih rumit mana dibanding perahu? Ya lebih rumit inilah alam semesta penciptaannya gitu kan. Nah sekarang kamu nggak terima kalau perahu itu bisa jalan sendiri, lalu kenapa kamu kok menerima ketika dikatakan alam semesta ya ada yang mengaturnya? Dia bilang ini nggak ada penciptanya, nggak ada yang mengaturnya, padahal ini lebih rumit gitu. Jadi nggak mungkin ya, yang lebih rumit itu nggak ada yang mengaturnya ya, bahkan lebih rumit dari perahu. Perahu kan simpel, cuman berjalan sendiri, ngangkat muatan lalu berjalan lagi nurunin, ini simpel. Nah sedangkan alam semesta ini lebih rumit ya. Lalu kenapa kamu yang simpel ini bisa nerima sedangkan yang rumit nggak bisa nerima ya, bahwa alam semesta ini ada yang mengaturnya, ada yang menciptakan ya. Jadi nggak mungkin ya hal yang rumit ini nggak ada yang mengaturnya dan nggak ada yang menciptakannya ya. Jadi orang tersebut ya ini juga bingung juga ditanya sama Imam Abu Hanifah seperti itu ya. Lalu dikatakan sama Imam Abu Hanifah ya, hal yang seperti ini aja ya kamu nggak percaya ya, padahal nggak mungkin makhluk itu bisa ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, atau makhluk itu bisa menciptakan sendiri ya. Ini ada di surat At-Tur, surat 51 ayat 35. Amhuliku min ghairusai amhumul holikun ya. Apakah
makhluk itu ada tanpa diciptakan ya. Ayat 35 atur 52 ya, atur 52. Atur surat 52 ayat 35 ya. Amhuliko udah ketemu min ghairu sayyi amhumul holikun ya. Apakah ya mungkin ya ada makhluk tanpa ada yang menciptakan, atau apakah makhluk itu bisa diciptakan sendiri? Kedua-duanya nggak mungkin, pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah ya. Bahkan ya mic ini ya yang ada di depan ini nggak mungkin bisa ada tiba-tiba ada sendiri kalau nggak ada yang menciptakan ya. Sekarang penciptaan mic sama penciptaan manusia rumitan mana? Rumitan manusia. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Az-Zariyat ayat 21. Oh, Az-Zariyat baru nih surat 51 ya. Az-Zariyat ayat 21 ya, mengatakan udah ketemu. Ayat 21 ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa yang ada di dalam tubuh kalian, diri kalian, afala tubsirun, kenapa kalian enggak renungi ya. Udah ketemu kan? Az-Zariyat ayat 21 ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa yang ada dalam tubuh kalian kenapa kalian enggak renungi ya. Itu justru lebih rumit dibanding kayak mic ini yang ada di sini ya. Coba penciptaan manusia, apakah yang menciptakan ibu bapak kita, orang tua kita? Allah yang menciptakan. Ada suami istri yang nggak punya anak, ada, dia udah berusaha maksimal tapi belum punya anak. Artinya Allah yang menciptakan. Mulai dari cairan, lalu menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, lalu menjadi tumbuh ya organ-organnya ya. Dari makanan-makanan itu, ibunya mah cuman makan aja. Lalu yang menjadikan organ itu tumbuh Allah dari makanan itu ya. Lalu dari makanan itu ada yang menjadi darah, ada yang menjadi daging, ada yang menjadi kulit ya. Itu Allah semuanya ya. Ya, di dalam tubuh kita ini Allah ciptakan sangat detail ya. Ya kayak kita untuk hidup aja itu butuh makanan. Nah, untuk makan aja itu membutuhkan beberapa sistem. Banyak ya, untuk kita mau makan aja coba. Sebelum masuk mulut ya, ketika masuk mulut sampai ketika masuk ke lambung ya, sampai keluar dari lambung itu berapa sistem. Coba saat kita mau makan aja kita butuh mata ya, untuk melihat apa nih yang kita mau makan. Lalu otak, kita berpikir kita mau makan apa ya. Lalu hidung, kita cium nih baunya enak kan nih. Lalu tangan untuk ngolah ya. Nah itu baru di luar tuh mau dimakan. Lalu ketika masuk mulut ya, itu ada makanan yang dicampur dengan enzim supaya apa? Supaya mudah dicerna ya. Lalu ada lidah. Lidah fungsinya untuk apa? Membolak-balik makanan. Di samping untuk merasa ya, itu juga lidah untuk membolak-balik. Jadi kalau ada batu kerikil itu terdeteksi itu. Coba deh ya. Jadi udah terdeteksi. Wah, ini ada batu nih nyelip nih. Meskipun segede biji apa? Biji kacang hijau letuk gitu berasa ya. Nah itu udah terdeteksi ya. Terus fungsi gigi, ada gigi geraham buat ngalusin, gigi taring buat merobek. Nah itu semua ya beberapa sistem situ ya. Setelah dicampur enzim masuk ke dalam kerongkongan lalu masuk ke dalam lambung ya. Nah di lambung itu
dibagi-bagi lagi. Ya. Padahal itu banyak tuh, ada gorengan, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ya, semua makanan masuk dipisah-pisah sama lambung. Ini yang buat bagian ke darah nih, ini bagian ke otak, ini bagian ke ini untuk daging yang jadi daging. Apakah kita tahu mana yang buat darah, buat daging? Allah yang ngatur semuanya, ini yang bakal buat jadi ini nih, ya darah gitu. Dan Allah semuanya ngatur. Lalu setelah di lambung ya dikeluarkan sisanya. Itu juga pakai sistem. Kalau nggak dikeluarkan jadi penyakit. Ya. Nah itu penciptaan manusia begitu luar biasanya. Masih ada orang yang nggak percaya dengan adanya Allah. Ya. Padahal itu begitu rumit, nggak mungkin bisa ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Dan manusia juga urusannya bukan hanya makanan aja, ya. Ada juga berpikir, berperasaan, ya, kegiatan yang lain. Nah itu banyak ya, fungsinya. Dan tanda-tanda kebesaran Allah juga bukan hanya manusia, banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti apa? Seperti alam semesta ini, langit, bumi, bintang, bulan, ya. Coba kayak seperti matahari, ya. Tiap hari terbit, ya. Tiap pagi itu terbit, terus ketika siang menjelang zuhur udah di atas kepala kita, lalu sore mau terbenam, itu tiap hari selama udah berapa jutaan tahun, ya. Untuk apa? Untuk menandakan waktu, ya, dan pergantian musim. Dan dia nggak pernah kecepatan, nggak pernah kelambatan matahari. Ya. Kita punya jam nih, ada gak yang pernah terlambat jamnya? Bahkan ada yang mati jamnya. Kalau baterainya habis ya. Nah ini matahari nggak pernah kecepatan, nggak pernah kelambatan. Ya. Dia teratur untuk ada, untuk mengetahui waktu, untuk mengetahui musim. Ya. Itu nggak mungkin ada sendiri kalau nggak ada yang ngatur, pasti ada yang ngatur, yaitu Allah. Ya. Nah itu semua kayak bintang, bulan, lalu bumi, gunung bisa berjalan sendiri nanti ya. Itu karena apa? Dia karena nurut sama Allah. Ya. Iya, tandanya nurut apa? Sama Allah. Nanti terakhir pada satu hari ya, di mana Allah perintahkan supaya menyalahkan sistem. Ya. Jadi nanti ketika Allah perintahkan semua benda-benda ya alam semesta ini tidak sesuai sistem. Ya. Matahari ngebelah sendiri, ya. Lalu langit langit ngebelah, matahari nanti sama Allah dipadamkan, lalu digulung, ya. Nah itu semua atas perintah Allah, ya. Jadi sekarang ini sistem teratur karena Allah yang memerintahkan. Nanti ada satu waktu yang ketika Allah perintahkan semua nurut, ya. Bahkan bintang nanti jatuh berserakan. Lalu apalagi ijasam suku wirot, ya. Nanti apabila matahari digulung dipadamkan, wa ijal kawakibun tasarot, bintang-bintang tuh jatuh berserakan ke bumi, ya. Yang tadinya dia tenang di sana terus nanti jatuh semua itu. Lalu wa ijal jibalu suyirat, nanti gunung-gunung bisa berjalan sendiri itu. Nah kalau gunung udah berjalan berarti bumi akan hancur. Karena apa? Karena bumi gunung sebagai pasak bumi. Nah pasaknya dicabut ya berantakan, ya. Nanti wa ijal isaru utilat, ya. Unta-unta yang bunting ditinggalin tuh. Udah nggak mikirin lagi tuh, ya. Jadi ada nanti waktu yang dimana Allah perintahkan untuk
tidak ada sistem yang teratur, ya. Itu semua nurut, ya, sama Allah. Ya. Yang tadinya berjalan secara presisi, teratur, ya, berputar secara konsisten. Nah, ketika Allah perintahkan di hari yang besar ini semuanya nurut, ya. Nah, inilah inti dari surat At-Takwir, ya, di mana semua, ya, makhluk Allah itu patuh dengan perintahnya, ya. Kecuali makhluk yang punya hawa nafsu, ada yang menurut, ada yang enggak, seperti manusia, jin, ya. Nah, semua makhluk Allah yang lain nurut dengan perintahnya. Ketika Allah perintahkan membelah, membelah. Ketika jatuh, jatuh, ya. Ya, jadi kalau ada orang yang nggak percaya dengan Allah, sebenarnya dia sedang menolak apa yang nggak bisa ditolak, ya. Sebenarnya nggak bisa ditolak, anak kecil juga tahu bahwa ini semua ada yang menciptakan, ya. Ya. Karena didukung oleh dalil nakli dan dalil akli. Udah jelas, dalil nakli di Al-Quran banyak, hadis ada. Secara akli juga, akal sehat udah jelas, ya, bahwa keberadaan kita di sini pasti ada menciptakan. Ya, jangankan itu, meja ini ada, nggak mungkin ada sendiri tiba-tiba kalau nggak ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan, ya. Alam semesta ini juga pasti ada yang menciptakan. Jadi dia kalau misalkan menolak, sebenarnya menolak yang tidak bisa ditolak. Udah jelas kok dalilnya, ya. Nah, surat Takwir ini ada yang mau ditanyakan nggak? Prolognya nih, sebelum saya masuk ke mukadimah. Ya, nggak ada, ya. Saya akan masuk ke mukadimahnya, ya. Tadi prolog pembukaan. Jadi mukadimah dari surat At-Takwir, ya. Yang pertama, nama dari surat ini ada 3. Yang pertama Ijaz Samsu Kuwirot, ya. Jadi ulama menamakan surat ini, ada yang menamakan Ijaz Samsu Kuwirot. Bahkan Rasulullah menamakan surat ini Ijaz Samsu Kuwirot. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin, ya, melihat hari kiamat seperti melihat dengan mata kepala sendiri, maka bacalah yang pertama Ijaz Samsu Kuwirot, yaitu surat At-Takwir. Yang kedua, bacalah Ijaz Samaun Fatorot, Al-Infitor. Yang ketiga, bacalah Ijaz Samaun Saqqat, surat Al-Insikok. Jadi Rasulullah menamakan surat ini Ijaz Samsu Kuwirot. Jadi kalau ada anak yang nanya ini surat apa? Surat Ijaz Samsu Kuwirot, benar, ya. At-Takwir juga benar, ya. Bahkan Rasulullah menamakan surat ini Ijaz Samsu Kuwirot, ya. Dan ada beberapa sahabat juga yang menggunakan nama ini, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, Ibunda Aisyah, itu menamakan surat ini Ijaz Samsu Kuwirot, ya. Lalu yang kedua, surat ini namanya adalah surat At-Takwir, ya. Nah, ini penamaan ini yang dominasi oleh ulama-ulama menamakan surat ini At-Takwir, ya. Di tafsir, ya, di kitab-kitab kebanyakan At-Takwir. Kenapa? Karena simple. Jadi ulama menyingkat nama ini menjadi At-Takwir, lebih simple. Ya. Lalu yang ketiga, surat ini namanya Kuwirot, Kuwirot, ngambil kata terakhir dari ayat pertama.
Udah. Lah. Hah? Yang pertama Ija Samsu Kuwirat, yang kedua At-Takwir, yang ketiga Kuwirat. Ya, ngambil kata terakhir dari ayat pertama. Ija Samsu Kuwirat, diambil Kuwiratnya aja tuh. Ya. Lalu asbabun nuzul, sebab turunnya surat ini, ya. Jadi sebab diturunkannya surat At-Takwir, kita harus mengetahui dulu keadaan atau suasana Mekah saat itu, ya. Jadi sebelum surat ini diturunkan, itu orang-orang Quraisy banyak yang kenal dengan Muhammad, Nabi Muhammad, kenal baik, ya. Bahkan sangat kenal banget dengan Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad dari kecil sudah di Mekah, ya, dan terkenal dengan kebaikannya. Karena Nabi Muhammad ini terkenal orangnya jujur, amanah, lalu cerdas, ya, sopan, santun, pokoknya terkenal dengan kebaikannya lah, ya. Bahkan dia kebaikannya ini melebihi orang-orang yang di sana gitu, ya. Jadi menonjol gitu kebaikannya, ya. Dari kejujurannya, amanahnya, dari sopannya, kecerdasannya, dia lebih menonjol dibanding orang-orang yang lain di sekitarnya. Jadi terkenal dia sangat baik Nabi Muhammad, ya. Namun, ya, ketika Nabi Muhammad, ya, berusia 40, Allah perintahkan untuk mengajar Al-Quran, ya, diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya, ya. Itu orang-orang Quraisy yang tadi kenal baik dengan Nabi Muhammad, ya, bahkan sangat kenal sekali dengan kebaikan Muhammad, itu jadi berbalik, ya. Berbalik, bahkan mengatakan Nabi Muhammad itu pembohong, Nabi Muhammad itu penyihir, Nabi Muhammad dukun. Ya. Sekarang Nabi Muhammad 40 tahun jujur, lalu tiba-tiba menjadi pembohong atau pendusta, itu kan nggak mungkin. Nabi Muhammad 40 tahun jadi orang yang bijaksana, tiba-tiba menjadi tukang sihir, itu kan nggak mungkin, ya. Nah, ini orang-orang kafir Quraisy berbalik ketika Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Kalau orang yang objektif, ya, ketika ada orang yang mengatakan Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tukang sihir, itu berita hoak sebenarnya, ya. Fitnah itu kalau orang yang objektif nih. Tapi kalau orang kafir Quraisy, ya, karena dia nggak suka, ya udah dituduh macam-macam lah. Wah, nggak benar ini Muhammad ini, ya, menyebarkan fitnah gitu. Ya. Jadi surat At-Takwir ini diturunkan tujuannya, ya, ada tujuan dan misinya. Tujuannya yang pertama untuk membantah, menepis tuduhan orang-orang kafir Quraisy, ya, tentang Nabi Muhammad, ya. Jadi Allah membantah, ya, tuduhan orang-orang kafir Quraisy dan sekaligus mengatakan bahwa memang menjelaskan, ya, bahwa Muhammad ini yang menyampaikan risalah, ya. Jadi di samping membantah juga menjelaskan bahwa memang benar Muhammad inilah yang menyampaikan risalah yang dipesan, yang dibawa oleh malaikat Jibril, ya, yang dari Allah dan disampaikan melalui malaikat Jibril. Ya, jadi Nabi ini bukan pembohong, bahwa wahyu ini benar dari Allah dan dia nggak ngarang-ngarang. Dan di dalam surat At-Takwir ini juga Allah, ya, memaparkan prinsip-prinsip penting dalam agama Islam yang tadinya ditolak oleh
kaum kafir Quraisy, kaum musyrikin. Di antaranya apa? Yaitu tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Dia bukan hanya nggak percaya tapi mengolok-olok juga. Ya. Di dalam surat Yasin tuh dikatakan qala mayyuhil ijma wa hiya ramim, ya. Apakah mungkin katanya tulang, dia sambil buat tulang tuh, tulang yang udah rapuh, yang udah lama, ya. Dia remes-remes tuh di depan orang banyak nih. Qala mayyuhil ijma wa hiya ramim, apakah mungkin tulang yang udah hancur jadi debu ini bisa dihidupkan kembali? Ya. Bukan hanya nggak percaya, bahkan dia mengolok-olok Nabi Muhammad, nggak mungkin lah bisa dibangkitkan kembali. Siapa yang bisa menghidupkan orang yang udah mati, yang udah hancur tulangnya bisa hidup kembali gitu. Ya. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin melihat hari kiamat maka bacalah surat At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyikok, ya. Nah itu dibantah tuh sama orang kafir Quraisy. Nggak mungkin lah katanya bisa ada hari kebangkitan, nggak mungkin lah ada hari kiamat. Juga di sini Allah memerintah di dalam surat At-Takwir memerintahkan untuk mengimani, ya, takdir, qada dan qadar, ya, bahwa segala sesuatu itu, ya, atas kehendak Allah. Itu kan ada di surat 28 surat At-Takwir ayat 28, liman sa'a minkum ayyastaqim, ya. Barang siapa yang menghendaki di antara kalian, ya, untuk istiqomah itu atas kehendak Allah. Tapi orang-orang kafir Quraisy bilang apa ya? Saya melakukan sesuatu mau atas kehendak atau enggak saya bisa, itu kehendak saya gitu. Artinya saya melakukan atau enggak itu bukan kehendak Allah, atas kehendak saya. Lalu sama Allah dijawab lagi di ayat 29-nya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, ya. Dan tidaklah dia bisa menghendaki sesuatu, ya, bisa istiqomah, tidak bisa berkehendak untuk istiqomah kecuali, ya, atas kehendak Allah Tuhan semesta alam. Jadi semua itu atas kehendak Allah. Bahkan kita meskipun udah janji, ya, kalau Allah nggak berkehendak bisa jadi yang udah tinggal rezeki tinggal diambil, ntar jam 8 ya ambil di rumah saya, kalau Allah nggak berkehendak, ya, bisa nggak jadi, ya. Yang udah tinggal berapa menit lagi bisa nggak jadi kalau Allah nggak berkehendak. Jadi semuanya atas kehendak Allah, ya. Kalau orang kafir bilang mau istiqomah mau enggak tetap itu kehendak saya, padahal semua itu adalah kehendak Allah. Makanya Allah bahas ini tentang qada dan qadar di ayat 28 dan 29, ya. 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 Jadi surat At-Takwir tadi asbabun nuzulnya udah jelas, ya, bahwa ini karena Rasulullah tidak dipercaya maka diturunkanlah ini untuk menjelaskan sekalian menegaskan bahwa memang Rasulullah yang menyampaikan risalah, ya, dan isinya tentang hari kiamat, karena orang-orang kafir tidak percaya dengan hari kiamat. Lalu surat At-Takwir urutan turunnya, ya. Surat At-Takwir ini turunnya urutan nomor 7, ya. Setelah surat Al-Fatihah, berarti Al-Fatihah urutan nomor 6. Sebelum surat Al-A'la, berarti surat Al-A'la nomor 8, ya. Setelah Al-Fatihah dan sebelum Al-A'la. Kan setelah Al-Fatihah At-Takwir, Al-Fatihah 6, At-Takwir 7, Al-A'la 8. Nah itu
Berarti al-a'la sebelum dong. Kan at-takwir dulu baru al-a'la. Jadi sebelum al-a'la turun at-takwir. Sebelum at-takwir turun al-Fatihah ya. Nah, itu urutan turunnya. Jadi di awal ya. Lalu kalau urutan secara mushaf di Al-Qur'an urutan nomor 81 ya. Jadi ketika Rasulullah menyusun urutan di mushaf ini atas perintah Allah ya. Ini taruh di sini, Al-Fatihah taruh di nomor 1 ya. Padahal kan kalau secara urutan turun surat Al-Alaq yang pertama turun ya, Iqra ya. Tapi Allah yang ngatur ya, menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatur susunannya. At-takwir di urutan nomor 81 ya. Kenapa diatur turunnya nomor 7 tapi urutan di mushafnya nomor 81? Pasti ada hikmahnya. Dan hikmahnya hanya Allah yang tahu, wallahu alam ya. Semua Allah yang tahu ya. Lalu apa keutamaan dari surat At-Takwir ya. Jadi surat At-Takwir ini keutamaannya yang pertama menggambarkan tentang hari kiamat dengan detail ya. Dalilnya yang tadi Rasulullah mengatakan apabila engkau ingin melihat hari kiamat dengan seperti melihat dengan mata kepala sendiri, maka bacalah surat At-Takwir ya. Itu dia secara detail kita melihat. Lalu keistimewaan yang kedua, surat ini tidak ada padanannya atau miripnya dengan kitab-kitab yang lain ya. Jadi nggak ada tuh kitab suci yang sebelumnya yang mirip dengan At-Takwir menceritakan hari kiamat dengan detail. Jadi kitab-kitab suci yang lain nggak ada menceritakan tentang hari kiamat secara detail ya. Jadi nggak ada padanan, nggak ada miripnya dengan kitab suci. Dalilnya apa ya? Dari Rasulullah, dari Imam Ahmad ya. Dan ini hadisnya hasan. Rasulullah mengatakan, aku dikaruniai Allah kitab suci ya. Dan kitab suci ini ada yang mirip dengan kitab Taurat, ada 7 surat, yaitu ya surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-An'am, surat Al-A'raf, surat Al-Anfal. Hah? Udah dari Al-Baqarah sampai Al-Anfal dah. Hafal kan urutannya? Coba ayo bareng-bareng. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Tuh, hafal kan? Ada 7 ya. Iya. Nah, itu surat-surat kitab Taurat itu banyak di situ, 200 lebih tuh ya. Lalu Rasulullah mengatakan, aku juga diberi kitab ya, suci oleh Rasulullah oleh Allah yang mirip dengan kitab Zabur, yaitu yang surat-surat yang ayatnya 100-an lebih ya, jadi 100-an lebih itu surat sama dengan kitab Zabur. Lalu Rasulullah mengatakan, aku juga diberikan oleh Allah ya kitab suci yang ada sama dengan kitab Injil, yaitu surat-surat yang ayatnya kurang dari 100. Lalu ya boleh.
Ini muridnya nenek-nenek. Iya. Diulang nih. Jadi yang pertama ya, Rasulullah mengatakan aku ya diberikan kitab suci yang sama dengan kitab suci Taurat, yaitu pada surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-An'am, surat Al-A'raf, surat Al-Anfal, 7 surat. Lalu aku juga diberi kitab suci oleh Allah yang sama dengan kitab suci Jabur, yaitu surat yang ayatnya lebih dari 100 ya. Kalau yang lebih dari 100 itu sama dengan Jabur. Lalu aku juga diberi kitab suci yang mirip dengan Injil, kitab Injil, yaitu surat yang ayatnya kurang dari 100 ya. Dan aku dikasih kelebihan oleh Allah ya. Yang surat itu tidak ada padanannya atau mirip dengan kitab suci yang lain, yaitu dari surat Qaf sampai An-Nas. Surat Qaf itu surat 50, An-Nas 114. Jadi berapa surat? 65 surat ya. Coba 50-nya kan dihitung. Iya enggak? 50-nya dihitung. Kalau dari 51 iya 64 ya. Jadi 50, 51 sampai 114. Jadi 65 ya. Ada 65 surat, artinya yang tidak sama dengan kitab lain lebih banyak ya. Yang tidak ada miripnya. Jadi kalau mau tahu tentang kitab-kitab yang terdahulu, baca Al-Quran. Justru ini yang aslinya ya. Kalau kayak kisah Al-Kahfi itu kan banyak kisah Israiliyat itu. Ya, ada yang katanya itu kukunya panjang-panjang karena ada ratusan tahun rambutnya panjang. Nah, itu kisah Israiliyat itu. Terus anjingnya jadi kerangka katanya. Ya pokoknya banyak. Nah kalau mau tahu ya kisah-kisah aslinya ada di Al-Quran ya, itu yang asli ya. Kisah Nabi Musa juga yang aslinya ada di Al-Quran. Kalau di kitab lain kan ada kisah Israiliyat, bahkan ngetop itu kisah Israiliyat. Katanya Musa nyabut jenggotnya ini Fir'aun ya, terus disuruh milih ngambil bara apa ngambil kue, diambil bara dimakan. Secara logika sekarang anak kecil kalau megang bara terus langsung dimakan mungkin nggak? Pasti langsung dibuang kan? Nah itu kan nggak masuk logika, tapi cukup tenar dan itu populer ya. Bahkan udah melekat di hati masyarakat bahwa itu Nabi Musa cadel karena makan bara. Kalau secara logika nggak mungkin, pasti dibuang. Nah jadi kalau mau tahu kisah yang asli ya di Al-Quran ya. Kalau yang di kitab-kitab lain itu udah campuran kisah Israiliyat. Ya kisah Nabi Sulaiman juga gitu ya. Katanya sampai Balkis kakinya ada bulunya. Karena jinnya gak seneng nih sama Bilqis, sehingga dibilang ada bulunya banyak gitu. Ya, makanya akhirnya Sulaiman buat dari kaca supaya dia bisa lihat betisnya gitu. Nah itu kisah Israiliyat semua itu, tapi malah jadi melekat di hati masyarakat dan itu menjadi kayaknya cerita yang ini gitu, yang bener gitu. Ya, nah, jadi kitab suci Al-Quran itu udah mencakup semua kitab-kitab dan justru cerita aslinya ada di sini ya, yang tidak ada campuran cerita Israiliyat nih, kisah-kisah Israiliyat ya. Ya. Bahkan kisah-kisah kayak Nabi Hud, Nabi Soleh, terus Nabi Muhammad, Nabi Ayub ya, itu tidak ada di ini, di mana di kitab lain, karena
orang yang dari bangsa Arab itu tidak ada diceritakan di kisah itu. Ya, padahal kan Nabi Hud, Nabi Soleh itu sebelum Nabi Ibrahim ya, tapi tidak ada diceritakan di kisah itu. Ya. Bahkan di Al-Quran diceritakan Nabi Isa bisa bicara waktu bayi, di Injil nggak ada, nggak dikisahkan. Ya makanya saya juga tanya sama orang Nasrani, tahu nggak bahwa Nabi Isa ketika kecil bisa bicara? Ya nggak tahu, nggak ada itu, hanya ada di Al-Quran. Ya, jadi ini justru kitab yang asli ya, yang diceritakan oleh Allah langsung kepada Muhammad, dan Nabi Muhammad menceritakan apa adanya tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Ya. Tadi sampai di mana ya? Sampai di surat Qaf ya, sampai Anas. Jadi ada 65 surat, berarti Al-Quran yang tidak mirip dengan kitab suci lain itu jauh lebih banyak. Berarti kitab yang suci yang lain cuman ada 49 ya. Kan 114 dikurang 65 49 ya. Cuman ada 49 surat ya. Surat At-Takwir ini termasuk surat apa? Ayo. Surat Makkiyah. Karena ini kan turunnya urutan ke-7, masih baru, berarti masih di Mekah kan? Ya, berarti surat Makkiyah. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya, ini disebut surat Makkiyah. Lalu jumlah surat At-Takwir ada 29 ayat. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Ini Ustaz. Ya, boleh. Di ayat 2 surat At-Takwir ini mengatakan apabila bintang-bintang berjatuhan. Iya. Itu bentuknya seperti apa Ustaz? Kalau dilihat kan cuma satu titik yang nyala kalau yang begini. Ketika jatuh ke bumi itu bentuknya seperti apa? Ya. Jadi ya itu ketika langit dibelah itu udah kacau semua. Yang tadinya saling keterkaitan, saling mengikat ya, itu ikatannya udah putus. Jadi udah nggak teratur itu semuanya. Baik matahari, bintang, bulan yang tadi saling terikat, ketika matahari dibelah itu udah hancur semuanya ya. Ibaratnya kayak tali dicabut satu, talinya udah berantakan, yang lain udah jatuh ke bumi itu ya. Seperti saya membayangkan gini Ustaz, manusia sekecil ini ketika bintang itu jatuh, sedangkan matahari aja besarnya seperti apa, itu juga termasuk keluarga bintang artinya. iya. Nah begitu langsung jatuh, jangankan sebesar itu, timpa tembok kali udah hancur kan. Iya, ya. Itu nanti pada saat ya Allah perintahkan malaikat Israfil ya meniupkan sangkakala, itu semua mati semua. Benda-benda langit juga hancur, termasuk jin. Ya. Malaikat hanya yang diizinkan Allah aja yang hidup, itu semua mati dan hancur semua alam semesta. Ya, jadi kita jangan ngebayangin, dan jangan ngebayangin kita mau jadi saksi di hari kiamat. Karena orang-orang yang hidup di hari kiamat itu orang-orang yang udah pada rusak lah, udah nggak percaya dengan Allah ya. Jadi orang-orang yang masih hidup di hari kiamat itu orang-orang yang udah nggak ada imannya, yang udah hancur ya. Jadi jangan kita mau jadi saksi nanti di hari kiamat. Udah kita mau menyaksikan gitu, jangan. Dan jangan ngebayangin seperti apa ya, pasti kita udah mati duluan itu ya. Nanti baru pada tiupan kedua sangkakala akan dibangkitkan, seperti itu ya. Nanti saat sebelum kiamat aja itu bumi digoncangkan tuh, ijazul jilatil ardu jiljalaha ya, dengan segoncang-goncangnya. Dan
itu nggak bisa kita bayangin berapa skala Richter. Sekarang kayak tsunami aja 9, berapa 7 skala Richter ya. Udah luar biasa. Itu juga cuman berapa menit ya. Nggak nyampe setengah jam, cuman berapa menit ya, tapi luar biasa kejadiannya. Nah ini udah guncangannya besar, udah nggak kehitung skala Richternya karena udah rusak itu buat ngukur ininya gempanya. Terus lama lagi, dalam waktu yang lama, sehingga orang sampai yang di sana orang hamil bisa keluar sendiri, ya, anak sampai dibuang. Terus apa? Lupa dia udah nggak mikirin yang lain-lain. Suaminya ditinggal, orang tuanya yang tadinya anak diseng-seng dibuang ya. Nah, itu keadaan hari kiamat waktu itu udah luar biasa dahsyat ya. Jadi jangan dibayangin gimana nanti kalau nimpa, udah mati duluan kita. Ya, ketika ditiup sangkakala dan semua dihancurkan. Nah itu karena nurut dengan perintah Allah ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Oh ada, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan surat 85 yaitu surat Al-Buruj, itu artinya gugusan bintang. Gugusan bintang itu apa? Gugusan bintang ya, bintang-bintang yang terikat dalam apa ya, garis edarnya itu gugusan bintang-bintang ya. Bukannya udah pernah dibahas itu. Ya, itu gugusan bintang-bintang ya, bintang-bintang yang ada, nanti ada bintang Virgo, bintang itu nama-nama dari ini juga, itu dari Arab juga, itu bintang Aries, bintang apa lagi itu, Leo, Pisces. Ya. Nah, itu juga nanti petunjuk kalau orang pelaut tuh kayak Pak, ini siapa yang pelaut di sini? Pak Suruni ya. Bintang-bintang tahu itu Pak ya. Ini ini lagi ya, cuaca bintang ada 7 bintang, apa tandanya apa untuk arah kemana gitu. Ya. Nah, itu kalau pelaut tahu tuh. Kalau lihat bintang gitu ya, buat petunjuk itu gugusan bintang-bintang. Ya. Ada lagi, cukup ya. Kita outmil Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna jahilna wazukna tilawatahu ana al-laili wa arafan nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.